Halo semuanya, kembali lagi di sesi Q&A kita. Seperti biasa kita ngadain sesi Q&A di setiap weekend kita. Dan aku juga udah rekap beberapa pertanyaan dari seluruh sosial media seperti biasa. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Let's go! Oke, pertanyaan pertama dari Leo Jody. Bakal seberapa parah dampak ke market kalau USDT di peg-min? Wah, ini nih. Ini menurutku dampaknya besar juga di sini karena dari USDT yang setahu aku juga yang paling awam itu dia menyumbang banyak likuiditas. Jadi mungkin ini ada keterkaitannya sama FTX kemarin ya beliau. Dari si Alameda Research-nya sendiri itu kalau dari beli gimana nih, coba deh. Ya, Langsung. kalau kalian udah pernah nonton video yang minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, lupa. Pokoknya ada videonya, nanti kita kasih pop-up-nya di sini. Itu judulnya aset kripto penggerak pasar. Ternyata bukan Bitcoin, ternyata adalah si USDT. Nah, kalau kalian udah nonton di situ ada beberapa kaitannya sama si FTX sama si Alameda, karena mereka kan market maker, istilahnya kayak bandar. Mereka yang nyediain duit, nyediain likuiditas biar pasar kripto tuh lancar lah. Ada perdagangan, ada jual beli. Nah, mereka yang bantuin itu kemarin ada beberapa riset di video yang itu, kalau kalian nonton ada bukti-buktinya. Kalau mereka tuh sebenarnya ngecetak USDT tanpa ada backingan yang cukup. Itulah kenapa sampai dari dulu bertahun-tahun di negatifnya itu rumornya kayak gitu. Reserve-nya USDT Tether itu nggak adaan. Nah, semua itu nanti bakal panjang sih ceritanya. Kalau kalian mau nonton lebih lanjut ada di videonya. Tapi intinya kalau sampai ke depeg, itu artinya akan melukai kepercayaan orang. Karena itu stablecoin terbesar. Kayak kata Yudi tadi, USDC masih kedua, BUSD ketiga, yang USDT yang nomor 1. Semua exchange utama pada punya USDT, dan kadang kalau mau beli aset pakai USDC nggak bisa, yang USDT udah hampir pasti ada. Nah, itu kepercayaan investor jadi berkurang. Keyakinan jadi kena serang gitu kan, karena ternyata stablecoin kripto nggak stable itu gitu kan, ternyata nggak bisa stabil juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, likuiditasnya jadi kurang, mungkin jual beli jadi macet, mungkin harga jadi volatil banget gara-gara mau pindah ke pair yang USDT nggak ada. Terus sama yang ketiga mungkin efek domino lain, malah lebih parah lagi, kita nggak pernah tahu. Jadi kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, kita bisa nonton ke episode yang sebelumnya, Tether USDT. Memang sih sebagai stablecoin terbesar, semoga aja harapannya tidak ada hal-hal yang buruk ya. Semoga tidak jadi black swan berikutnya yang sampai bikin pasar kita tenggelam. Bener sih, kalau ini terjadi efek dominonya besar banget sih ini dari segi USDT ya. Kalau kita tahu kan juga, mungkin teman-teman ada yang nonton kemarin dari pembahasan USDC juga. Ya maksudnya kalau salah satu ketiga stablecoin yang besar ini, salah satu aja yang kena dampak, itu pasti efeknya besar banget gitu. Kayak kita yang tahu kemarin dari USD aja yang kita tahu udah fast growing, itu udah dampaknya lumayan besar gitu. Dan isu-isunya juga kan kemarin David sempat bilang ya, isu-isunya ini kejantuhan FTX ini ada hubungannya dengan efek domino yang si Luna kemarin juga kan. Maksudnya efek domino ini bakal lebih jangka panjang gitu masih kenanya. Kalau dari ketiga stablecoin yang tadi itu salah satunya runtuh ya gitu. Ya, kita nggak ngomongin stablecoin yang lain karena banyak banget di pasaran itu ada stablecoin yang udah di peg juga. Mungkin kita udah tahu juga teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Min, mohon dijawab, apakah aman menyimpan Ethereum di Trust Wallet cuma di jaringan BEP20? Sama sedikit dibahas tentang perbandingan Aptos dan Solana dari Domininos_24. Oke, menyimpan Ethereum di Trust Wallet jaringan Binance Chain. Menurutku oke aja, tapi aku lebih biasanya kalau aku pribadi sama tim DRR juga kita langsung aja ke, kalau nggak di mainnet ya udah kita mau save cost ya di layer 2 gitu, karena kita maksudnya kayak lebih trust langsung di ekosistemnya Ethereum aja, karena kebetulan kan ini Ethereum gitu. Jadi mungkin ke sana sih arahnya. Kalau David gimana nih? Ya betul. Kalau kita pindah-pindah blockchain tuh kan kadang harus pakai bridge gitu kan. Dan kalau kalian lihat setahunan ini semua hack pertasan itu terjadinya dari bridge. Karena yang namanya bridge itu tidak menggunakan keamanan yang sama kayak blockchain asal dan tujuannya. Kayak misalkan blockchain asalnya Ethereum, kuat ya udah kuat. Blockchain tujuannya apalah, anggap Solana atau Cosmos gitu kan, kuat ya kuat. Cuman kalau udah ngelewatin bridge, nah kekuatannya jadi tergantung sama si bridge itu. Kalau si bridge-nya centralized gitu kan, misalkan cuma ada 1 node atau 2 node yang jalanin bridge, terus sekalinya kena hack atau listriknya padam, komputernya mati, ya udah hancurlah bridge itu. Itulah kenapa kalau ada bug segala macam lebih gampang nyerang bridge daripada nyerang blockchain. Nah, kalau kita punya aset asli, misalkan kayak Ether, itu kan aset aslinya Ethereum.
paling aman ya memang di ekosistem aslinya. Dan kalau misalkan mau di ekosistem aslinya berarti pakai MetaMask aja, atau mungkin pakai Rainbow Wallet atau wallet lainnya yang basisnya memang khusus untuk Ethereum. Jadi Ether kita ya tetap aset Ether yang asli, bukan yang dibungkus-bungkus lewat jembatan untuk masuk di jaringan Binance. Apalagi BNB Chain juga kan bukan blockchain yang desentral, nggak pernah ngaku mereka desentral juga kan, karena memang ya mau gimana pun juga ada di bawahnya si Binance sendiri. Dan kalau mau pakai di sana ya mendingan BNB sekalian gitu kan. Kalau bayar gas segala macam kan jadi murah, transaksi fee di exchange juga jadi murah. Sedangkan kalau mau pakai Ether ya aktif di ekosistem aslinya di MetaMask. Cuman ya gitu sih kurang lebihnya, kita dengan melihat banyaknya hacking lebih baik berjaga-jaga menghindari breach. Kalau ada di ekosistem asli ya udah di situ aja, kecuali emang breach-nya udah jelas, misalkan kayak antara Ethereum sama layer 2 gitu kan, dan itu udah dalam satu kondisi keamanan yang sama gitu. Oke, kalau ini tentang Aptos dan Solana nih. Jadi kebetulan kemarin kan kita udah update Solana juga. Jadi menurutku dari sisi Solana itu dia menang umur. Maksudnya kayak dia udah lebih building dan dia juga udah punya ekosistemnya sendiri. Ya meskipun akhir-akhir ini banyak orang meninggalkan Solana maybe ya karena sering mati listrik lah gitu. PLN-nya sering padam abis itu, dan juga kasus terakhir ini dari efek dominonya si FTX gitu, makin banyak komunitas meninggalkan. Tapi kalau dari segi Aptos mungkin dia mengklaim teknologinya lebih oke gitu, dan juga teknologi baru. Dan juga kalau kita perhatikan, yang perlu diperhatikan itu kan dari sekian banyak ada blockchain itu yang perlu kita perhatikan utamanya itu adalah komunitas gitu. Apakah komunitasnya bisa membangun bersama gitu, apakah bisa solid gitu. Sedangkan umur Solana itu udah lebih dulu gitu. Nah ini menurutku segi yang perlu dipertanyakan. Maksudnya agak susah juga sih dibilangnya, kayak kita melihat masa depan gitu juga nggak mungkin juga gitu. Kalau dari David gimana nih? Iya benar, apalagi kalau kita ngeliat Aptos ya kan, kemarin lagi ada banyak airdrop gitu kan. Banyak orang yang dapat airdrop langsung dijual gitu kan. Dan sekarang mereka mungkin nyari DeFi atau NFT di sekitar ekosistem biar dapat airdrop lagi. Nah, yang perlu kita tahu adalah Solana kan kemarin nggak melakukan airdrop semacam itu. Jadi orang-orang yang punya asetnya tuh memang beli gitu kan. Sedangkan kalau Aptos dikasih gratis. Jadi lebih banyak tekanan jualnya karena pada TP. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah setelah orang-orang sudah puas, sudah cuan dari profit airdrop, apakah mereka bakal stay di ekosistem itu pertanyaannya. Karena proyek nggak bakal bisa berlanjut, nggak bakal bisa sukses kalau nggak ada penggunanya. Kalau orang-orang cuman nuyul, cuman kayak pakai bot, cuman berusaha untuk apa ya istilahnya, kayak nge-spam jaringan biar mereka dapat untung, itu bukan user namanya, bukan active user. Jadi kalau di Solana sendiri kita ngeliat statistiknya pun ketahuan gitu kan, bahwa mereka meskipun tidak sebesar Ethereum, tapi mereka punya komunitas yang aktif banget. Entah itu dari segi NFT, memang DeFi-nya sepi sih, tapi NFT-nya rame banget. Dan dari sana kita tahu yang transaksi aktif bener-bener pengen pakai Solana itu banyak. Sedangkan kalau Aptos kita karena usianya masih muda, kita harus lihat orang-orang pakai ini cuma untuk nyari airdrop atau emang suka dan bakal stay jangka panjang. Itu sih kurang lebihnya. Solana sekarang harganya lagi turun drastis gitu kan, kayak Ethereum dulu. Dulu Ethereum turun 96%-an juga, dan artinya gara-gara komunitasnya kuat sekarang bisa bangkit kan. Sekarang lihat Ethereum ada di posisi mana. Nah itu dia yang jadi pertanyaan buat Solana juga sekarang. Apakah komunitasnya kuat untuk bisa bangkit lagi? Kalau nggak bisa bangkit ya cuman jadi kayak proyek-proyek lain yang ngeklaim Ethereum killer gitu kan, teknologi canggih, cepat, scalabilitas tinggi, biaya murah, tapi terus udah nggak dipakai orang gitu sih. Oke, mungkin sudah cukup, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Setelah kejadian FTX, semakin perlunya decentralized. Mungkin RR bisa memberikan tutor mengenai DeFi, penyimpanan di hot wallet, MetaMask, Uniswap, Uni maksudnya, dan lain-lain, serta hard wallet. Thanks, dari Dianto Liao. Oke. Ini menarik sih, dari minggu lalu juga kita udah sempat bahas juga seputar DeFi dan lain-lain. Mungkin kalau dari tutor kayak RR awal-awal video juga udah ada, maksudnya tentang apa ya wallet dan MetaMask. Maksudnya ini hal-hal yang menyangkut basic itu udah ada di YouTube RR juga. Kalau dari mungkin kita ngasih gini aja ya, tips aja dikit ya, mungkin kayak penggunaan DeFi, habis itu ke MetaMask, habis itu mungkin teman-teman bisa pakai MetaMask dulu. Ya mungkin pilih jaringan yang gas fee-nya murah dulu deh, belajar di DeFi. Karena kalau secara pengalaman pribadi ya, kalau kita nggak nyoba langsung itu kita nggak bakal tahu gitu. Maksudnya kalau kita cuma nonton di YouTube, nonton orang aja gitu, maksudnya apa ya namanya, experience kita tuh nggak bakal
connect lah istilahnya, gimana ya bilangnya, kayak kita tuh harus butuh coba dulu. Makanya aku saranin pakai jaringan yang gas fee-nya murah, mungkin bisa di layer 2 atau ada di Phantom, ada di Avalanche dan lain-lain, juga murah gas fee-nya. Ya mestinya coba-coba aja biar kita memahami gimana sih sistem kerja DeFi. Abis itu ternyata kalau kita udah nyoba, ternyata kalau deposit gini caranya, withdraw gini caranya, perhitungan APY gini caranya, habis itu ini liquidity pool gini sistem mekanismenya gitu. Mungkin itu aja yang simpelnya. Kalau dari David gimana nih? Iya, kita bisa mulai dari nonton video-video awal RR. Jadi kan tadi kayak disebutin beliau sebenarnya kalau waktu pertama kita bikin channel itu, video pertama saya ingat itu apa itu Bitcoin, terus apa itu blockchain, apa itu Ethereum, terus kalau nggak salah video keempat atau video kelima itu ini tutorial cara membuat dompet MetaMask. Nah, menurut saya kita perlu lihat ke situ gitu kan, cara tutorialnya kalau belum pernah atau kalau belum tahu. Tapi kalau misalkan lebih belajarnya dari baca artikel, ada MetaMask-nya sendiri di website metamask.io, juga ada tutorialnya. Nah, memang yang paling cepat buat kita paham itu langsung download aja, langsung coba, dan ini nggak pakai modal sama sekali. Bikin akun itu gratis, dan kalian jadi paham seed phrase itu kayak gini bentuknya, cara nge-save-nya kayak gini. Terus nanti kalian setelah berhasil bikin akun, kalian jadi tahu banyak banget dari istilah-istilah blockchain, dari dompet. Kalau butuh panduan, ada videonya RR tadi atau di artikelnya langsung di metamask.io. Nah, kalau sudah punya dompet, barulah nanti kita bisa pakai modal. Tapi misalkan nggak mau pun ada banyak testnet. Ada banyak jaringan yang ngasih token gratis. Kalian cuma tinggal klaim, dan duitnya itu bisa kalian cobain, misalkan transfer ke teman, cobain buat staking, cobain untuk nyoba aplikasi tanpa pakai duit sendiri. Nah, kalau dari sana udah pede, silakan gitu kan, depo duit beneran, misalkan dari exchange, terus kita transfer ke dompet, terus kita mainan DeFi. Karena semuanya itu step by step ya, semuanya itu banyak risikonya. Sayang kalau kita langsung ngelompat tanpa paham basic, nanti banyak banget peretasan, hacking, phishing link, dan orang-orang di internet tuh banyak yang jahat, dan kita harus berhati-hati dari awal gitu. Bener banget sih. Mungkin aku nambahin lagi dikit aja yang perlu diperhatikan, mungkin masalah gas fee ya. Jadi teman-teman kalau main di dunia decentralized, mohon sisakan native tokennya untuk gas fee. Nah, itu sering terlupakan. Jadi kadang-kadang dananya nyangkut, kasihan kan gitu. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah proof of reserve efektif dalam penggunaan checks Min? Ini satu orang yang sama nanya 2 kali ya. Min, tolong jelasin proof of reserve dong, dari Nuril Hakim 2000. Oke, ini kemarin juga sempat lagi-lagi heboh tentang proof of reserve ya, karena menurutku itu pribadi penting juga, karena itu merupakan suatu dana reserve, ya istilahnya dana reserve, emang reserve ya, dana cadangan yang harus dimiliki suatu entitas keuangan gitu. Misalnya kayak bank, habis itu ada bursa bursa exchange gitu kan, dia harus transparansi untuk dana cadangan mereka ya. Maksudnya kayak kejatuhan FTX kemarin, karena mereka tidak terlalu transparan untuk dana cadangan yang dipunyai oleh customer mereka, kan itu membuat mereka jatuh, karena ketika orang-orang withdraw itu dia nggak punya uangnya, tuh nggak 1:1 dengan customer gitu uangnya. Jadi menurutku itu penting. Jadi ini ada penambahan lagi dikit ya tentang liabilitas nih, gimana nih beliau Fit? Nah, kalau misalkan proof of reserve itu kan kayak nunjukin kita punya cadangan seberapa banyak. Kayak sekarang kalau kita tahu bank itu secara umum reserve-nya itu fraksional istilahnya. Mereka cuma sebagian dari yang dikasih sama nasabah. Misalkan anggap aja nih ada saya setor duit 100.000 rupiah, kadang yang ada di bank itu yang kesimpan cadangannya bukan 100.000, bisa 50.000, mungkin setengahnya, mungkin 1/4, mungkin 2/3, kita nggak pernah tahu, tergantung masing-masing kebijakan bank. Tapi intinya kalau misalkan nanti tiba-tiba orang mau narik duit, istilahnya kalau di bahasa Inggris bank run, orang pada pengen withdraw aset-aset mereka. Kalau nggak punya reserve yang cukup, kayak kata Beliudi tadi, kacau lah. Karena orang-orang pada mintanya duitnya 5 juta dibalikin, tapi punyanya cuma 1 juta atau 2 juta misalkan. Nah, itulah yang dinamakan dengan liability gitu kan. Kayak harus ada buktinya bahwa mereka pun nggak punya beban atau tanggungan. Itu kan terjemahannya liability ya. Ada beban atau tanggungan ke nasabah atau ke customernya, atau mungkin ke klien luar yang berhubungan sama mereka. Nah, kalau si exchange itu nggak punya liability apapun, tapi reserve-nya banyak, itu bagus. Cuman kalau mereka punya reserve besar pun, misalkan berapa puluh juta dolar sekalian, tapi liability-nya 2 kali lipat dari itu, sama aja.
Itulah kenapa meskipun kita bisa tahu ada banyak exchange yang duitnya gede, reserve-nya besar, kita harus tahu apakah mereka berhutang juga, apakah mereka ada tanggungan-tanggungan lain yang sebenarnya nggak setara sama jumlah reserve-nya. Nah, ada beberapa contoh yang udah dikasih sebenarnya, nggak perlu nyebut nama. Kalau misalkan kalian lihat di Twitter atau di beberapa website, itu ada exchange dalam negeri lokal yang udah ngasih contoh-contohnya. Reserve-nya segini, liability-nya segini, dan rasionya tuh setara apa enggak. Jadi menurut saya, efektif apa enggak ya harus dibarengin itu sih, untuk menjadi lebih efektif. Dan juga mereka memang harus punya pengalaman dalam memanage risiko, biar nanti nggak aneh-aneh lah dengan dana nasabah gitu. Oke, mungkin cukup segitu aja. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Faras Kaidar. Usai Luna dan FTX, kira-kira FAT apa lagi yang akan buat harga makin turun? Wede, ini kemarin juga kebetulan udah buat konten si Beli David ya. Itu tentang pasar kripto akan koreksi lebih dalam. Nah, itu menyangkut apa aja nih efek domino kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Jadi teman-teman langsung aja nonton video selengkapnya. Kalau dari Beli David gimana nih? Nggak ada tambahan sih, karena kurang lebihnya ada di situ gitu. Ya mungkin kita waspada aja ya, dan karena kita nggak tahu permainan di luar ada drama apa lagi. Mungkin regulasi mungkin. Ya mungkin. Regulasi gara-gara FTX kan. Nah iya benar-benar, dari SEC kan juga gencar-gencar sekarang nih. Kemarin by the way udah ketangkap juga deh. Oh iya. Iya, ketangkap juga deh udah. Oke, langsung aja kita pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, update Phantom Andre Cronje back dari Irgi Farzi. Oh deh. Iya, itu Andre Cronje udah back juga, udah buat status dan lain-lain, itu harganya langsung pam banget gitu. Itu aku ingat itu malam hari kalau nggak salah. Itu mau tidur, itu jam-jam tidur, dia malah kembali harga pam ya. Tapi sekarang lagi turun juga sih. Kalau bisa dibilang untuk update apa ya, dari ekosistem Phantom ya masih running segitu-segitu aja. Juga aku dulu pernah deep di Phantom, abis itu mungkin dari dulu Andre emang kayak pengen healing aja, jadi ya dia masih berkecimpung juga di Phantom. Kalau dari David gimana nih? Ya sulit sih untuk tahu dia itu sebenarnya serius apa enggak gitu kan, karena dia datangnya pun sebagai kemarin VP memes gitu ya. Iya. Jadi ya buat lucu-lucuan, dan kita kadang bingung karena kemarin dia habis bikin artikel Medium. Artikel Mediumnya serius, pembahasan teknis tentang Phantom. Dia bilang nih, kenapa Phantom itu merupakan blockchain yang paling scalable. Dia memberikan beberapa argumen tentang legacies. Kalau kalian udah nonton video ulasan kami tentang Phantom, itu membahas teknisnya. Dia ada legacies, ada lapisannya sendiri di blockchainnya. Dan dia habis ngasih tulisan artikel, itu kayak menjelaskan keunggulannya. Seolah-olah dia kayak memberitahu bahwa ini loh, potensinya Phantom tuh bagus. Secara teknologi itu untuk masa depan oke. Cuman kadang jadi bertanya-tanya, karena dia kan tipe orang yang dari dulu juga datang balik, nggak jelas, terus nge-memes, bercanda mulu, dan kemarin sempat rug pull beberapa proyek DeFi gitu kan. Dan sekarang dia tiba-tiba bikin konten serius tentang konsensusnya Phantom. Nah jadi pertanyaan, apakah dia bener-bener serius berusaha untuk memajukan ekosistem Phantom lebih lagi? Tapi kalaupun enggak, dari dulu juga memang yang ngerjain Phantom tuh bukan dia sendiri. Tetap ada banyak tim dan developer di baliknya. Jadi ya nggak banyak update sih yang bisa kita kasih sambil kita memantau aja ya gerak-geriknya ke depan kayak apa. Iya sih benar. Soalnya belum banyak banget update. Soalnya baru kayak ya masih desas-desus kayak gini aja. Belum ada mungkin protokol baru apa atau apalah yang buat sentimen benar-benar positif lagi ke Phantom. Bukan dari hanya kabar berita Andre back kayak langsung bandar naik turunin pasar. Udah jangan ikut-ikut yang kayak gitu deh. Mungkin karena apa ya, risikonya besar kan gitu. Mending kita lihat dari fundamental apa nih yang buat bisa ada lagi sentimen positif buat Phantom. Oke, langsung aja kita pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, tahun ini banyak jaringan altcoin kena hack. Apakah altcoin lebih rentan dari Bitcoin? Dari Rafli Ilham. Oke, mungkin kita udah tahu juga dari beberapa DeFi ya beliau. Ada dari DeFi, ada dari protokol-protokol kayak Bridge juga tadi udah dibilang. Emang sih rentan kalau kita lihat dibandingkan dengan Bitcoin ya. Dibandingkan dengan Bitcoin, sedangkan Bitcoin itu bukan tidak smart contract lah, tidak ada aplikasi yang dibangun di atasnya gitu. Jadi ya emang pasti hacker yang lihatnya yang ada cuannya gitu. Kayak tadi di mana dilihat di bridge yang lemah, di jaringan di protokol bridge, ya udah mereka nyerangnya ke sana karena mereka ada liquidity-nya gitu. Kalau di Bitcoin kan hanya transaksi peer to peer aja gitu. Jadi ya logika ringannya mungkin seperti itu dia. Gimana kalau Bli? Ya betul, istilahnya kayak
Ya semoga aja nggak banyak, bukan nggak banyak, semoga aja nggak ada dari kita yang pengen nyuri sih ya. Tapi kalau kita bayangin nih ada warung gitu kan, yang satu punya banyak aset-aset berharga gitu kan, yang satunya nggak punya, pasti kita juga milih nyuri di tempat yang ada barang mahalnya yang bisa kita jual gitu kan, yang bisa kita jual tinggi. Ya itu cuman buat analogi kasarannya aja sih, karena di Bitcoin juga memang lebih pasif ya asetnya. Beda sama Ether yang aktif banget dipakai sebagai gas fee untuk menggunakan banyak aplikasi. Ada DeFi, ada NFT, ada gaming segala macam. Dan dengan banyaknya hype-hype kemarin, hype DeFi summer, NFT juga meledak, ada metaverse, ada segala macam. Akhirnya banyak orang masuk, banyak orang naruh likuiditas. Nah, jadilah itu sebuah ekosistem yang berharga buat para hacker kalau mau nyari duit, kalau mereka mau nyuri. Nah, itulah kenapa kalau misalkan kita ngelihat kerentanan ekosistem gitu kan, kerentanan blockchain dasarnya itu beda sama aplikasi yang ada di atasnya. Kayak Bitcoin, Ethereum gitu kan, kita kan nggak pernah ngeliat mereka bener-bener kena hack, terus kertas, terus hancur, padam atau segala macam. Tapi yang kena adalah aplikasi yang ada di atasnya. Nah, lebih rame yang ada di altcoins dan Ethereum karena memang mereka yang ada di sana. Kalau ramenya di Bitcoin kan, di Bitcoin belum ada apa-apa. Memang sih ada aplikasi di Bitcoin, ada sih yang kayak stack segala macam kan, berusaha bikin aplikasi smart contract di atasnya. Cuman belum serame Ethereum, belum serame itu likuiditasnya. Dan nanti kalau misalkan udah menarik penggunaan nih, lihat nih kalau ada aplikasi di Bitcoin yang bagus, kita baru ketahuan nanti apakah hacker tertarik atau enggak, minat atau enggak untuk nyuri. Dari sana baru kita tahu dia tahan atau enggak security-nya. Kemarin kan Solana dan lain-lain juga kena hack kan, kena retas aplikasinya, maksudnya bukan Solananya. Dan itu juga karena lagi hype, lagi ada banyak liquidity, ada banyak aset yang menarik untuk mereka bisa curi. Jadi memang kalau ditanya apakah altcoin lebih rentan daripada Bitcoin, sebenarnya bukan itu juga sih masalahnya. Yang masalahnya adalah yang mana yang lebih menarik untuk para hackers curi gitu kan. Yang ada duitnya, apa yang nggak aktif digunakan gitu. Ya dari segi pertanyaan mungkin kalau dibandingkan altcoin dan Bitcoin mungkin bukan kayak gitu deh, maksudnya dari segi keamanan ya, karena altcoin kayak Ethereum, Solana dan lain-lain ya blockchainnya aman, tapi aplikasi yang di atasnya ini yang kadang-kadang rentan, apalagi aplikasi yang baru-baru mungkin smart contract-nya baru diaudit oleh beberapa auditor gitu, itu kayak masih rentan gitu ya, dari smart contract-nya. Mungkin yang harus teman-teman pahami dari segi pikirannya, bukan altcoin-nya, bukan semua altcoin, bukan blockchain-nya gitu. Jadi harus bisa pisahkan, oh ini blockchain-nya, oh ini aplikasi di atasnya, oh ini layer 1, oh ini layer 2 dan lain-lain. Mungkin biar teman-teman bisa belajar seperti itu, nonton lagi ke video-video basic kita yang dulu juga di RR. So langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika harus milih dua di antara Ape, OP, dan Glamour yang berpotensi gaspol di next bull run menurut Bos RR. Oke, gaspol. Dari Syah Rialdi. Oke. Kalau suruh milih gimana? Ini ketiganya beda segmen semua nih beliau. Ada yang layer 2, ada Ape, itu si Yuga Labs juga, ada Glamour. Ketiganya ini beda segmen gitu. Kira satu segmen juga. Artinya apa gaspol ya? Maksudnya all in gitu atau gaspol mungkin terbangnya lebih ngegas gitu mungkin. Lebih ngegas terbangnya. Gimana kalau beli fit deh dulu? Kalau terbang yang paling ngegas biasanya emang yang dari market cap-nya paling kecil ya. Itu kan secara umum di pasar gitu. Kalau market cap makin gede makin sulit terbangnya. Cuman makin sulit turunnya juga. Intinya sama lah. Kalau misalkan kayak Bitcoin, Ethereum kan udah di atas sana, market cap-nya udah gede banget. Memang sulit naiknya, nggak mungkin kayak 20 kali lipat, 50 kali lipat itu. Karena dia lebih sulit untuk digerakkan. Begitupun lebih sulit untuk turunnya, makanya risikonya lebih kecil. Karena butuh banyak banget duit untuk dijual agar bisa turun. Dan kalau ngelihat dari tiga-tiganya, kalau mau tanya yang mana yang bisa paling terbang tinggi dari segi market cap, tinggal dibandingin aja. Kalian buka di CoinGecko atau di CoinMarketCap, terus dilihat si Ape ini market cap-nya berapa dolar, si OP berapa dolar, Glimmer berapa dolar. Itu satu. Terus yang kedua, kita perlu nanya, apakah bisa naik setinggi itu? Apakah bisa masuk top 100? Nah, kita lihat apakah utility-nya bagus, apakah orang mau beli, apakah volumenya gede. Karena kalau nggak ada trader, nggak ada volumenya, nggak ada yang mau beli, nggak ada kegunaan, pada akhirnya juga market cap kecil hanya akan tetap kecil. Kecuali mereka memang benar-benar teknologi yang bagus banget, bisa bikin
apa ya, kayak mengubah dunia kripto lah, jadi bikin lebih bullish lagi sentimennya. Nah cuman kalau nanyanya ke next bull run nih, mana yang paling yakin gitu kan bahwa mereka akan terbang lagi, ya BTC dan ETH sudah nggak ragu, karena mereka ada efek lindinya istilahnya, kayak dalam bahasa Inggris efeknya kayak semakin lama mereka udah diuji coba dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun, ekosistemnya makin kuat, komunitasnya makin gede, dan mereka selalu setiap kali siklus baru tuh performanya lebih oke. Dan itu dua yang kita pasti yakin punya di fondasi portofolio untuk bull run. Itu udah pasti punya, siap-siap. Cuman kalau altcoins, sebenarnya yang manapun tuh dipilih sesuai sama preferensi kita. Karena altcoins pun beda-beda kegunaannya. Tapi kalau misalkan nanti Bitcoin dan Ethereum udah terbang, biasanya ada yang namanya alt season, di mana altcoins pun juga pada ikutan terbang. Kadang kita kayak nggak begitu tahu bahwa ini akan punya potensi, ternyata ikutan terbang karena duit profit dari BTC dan ETH mengalir masuk ke altcoins. Dan kalau duitnya mengalir masuk, pasti market capnya lebih keangkat karena kecil gitu sih. Jadi pilihan pribadi, dan kita nggak bakal ngendorse salah satu dari tiga ini, karena kami merasa yakin aja kalau misalkan mendukung suatu proyek itu memang yang blue chip dulu, yang fondasinya emang paling gede, dan itu emang BTC sama ETH. Kalau altcoins asalkan persentase kecil dari portofolio nggak masalah sih, yang mana asalkan kita tahu, kita udah riset itu emang bagus dan kita suka. Oke, kalau dari aku sih mungkin aku nggak bakal milih dari tiga ini. Maksudnya kalau kamu mau milih, teman-teman mau milih, ya perhatikan dua ini aja, utilitas dan tokenomiknya gitu. Karena dari tiga token ini udah beda segmen semua gitu. Jadi kita riset sendiri dari tokenomik dan utilitas, mana sih yang kemungkinan di next bull run itu bakal banyak yang adopsi gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gimana? Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau di saham ada dividen for living. Kalau di kripto gimana, Min? Dari Ivan Utama Misyari, ya, widih, menarik nih. Kalau di saham, setauku juga ada dividen, tapi nggak semua saham ngasih dividen gitu. Mungkin kayak saham Saratoga, Bapak Sandiaga Uno itu kan hidup dari dividen for living. Ada juga Coca-Cola gitu yang ngasih dividen, tapi nggak semua saham ngasih dividen gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan juga. Kalau dari kripto, apa, Min? Gimana? Oke, dari kripto kita mengenal istilahnya mungkin dari passive income gitu. Kita ada pinjam peminjam juga, istilahnya di dunia DeFi gitu, decentralized finance kita ada lending and borrowing, habis itu ada staking. Nah kita mengenal istilah itu di kripto passive income gitu. Kalau dari Bu David gimana nih? Ya memang betul sih, yang namanya staking itu pasif, dan kalau kita udah nemuin proyek yang bagus gitu, biasanya stakingnya memang lebih meyakinkan daripada proyek-proyek kecil yang kadang stakingnya cuma gede di awal, terus pas udah kering, udah sepi, udah hilang APY-nya, APR-nya. Jadi akhirnya kita kayak ya pindahin lagi dananya, ditarik lagi dananya. Sedangkan kalau misalkan staking, anggap ya kita menjadi validator misalkan, kayak kita menjalankan komputernya Ethereum node, terus kita staking ETH, itu sudah yang namanya penghasilan pasif. Meskipun memang nggak ada pasifnya dari segi komputernya, karena kita kan harus ngerawat komputernya segala macam. Nah kalau nggak mau jadi validator, ya udah kita masuk staking pool aja, misalkan kayak Lido Finance, Rocket Pool, atau ada yang baru Swell Network. Nah ini yang tiga ini kita nyetor ETH kita, dikasih ke validator. Mereka yang pusing, mereka yang ngerjain komputer teknis, kita cuma masukin duit aja. Terus kita nikmatin tuh penghasilan pasif, entah itu 4% per tahun atau seberapa persen per tahun. Dan kadang aset-asetnya itu sendiri punya bentuk turunannya yang bisa kita pakai untuk ngambil pinjaman lah, untuk kita bisa belanja hal-hal lainnya lah. Cuma nanti nggak bisa nge-redeem aja aset itu yang aslinya yang sedang staking. Memang ribet, tapi istilahnya kalau misalkan mau di kripto tuh selalu ada jalan juga untuk penghasilan pasif. Yang penting nemuin proyek yang bagus dan akan ada jangka panjang. Sayang kalau kita taruh pasif, kita diemin, tiba-tiba hilang. Dan kalian bisa merasakan dividen juga sama kayak yang ada di saham. Malah kadang lebih mantap, lebih cuan. Mungkin kita mengenalnya itu airdrop for holiday ya. Kadang-kadang kan teman-teman ada yang staking pasif aja juga ada yang dapat airdrop dari hasil stakingnya. Nah itu mungkin teman-teman bisa lebih deep dive untuk hal itu, karena masih banyak potensi yang di kripto itu yang mungkin teman-teman belum gali gitu. Bukan hanya trading aja, milih koin yang the next 10 kali lipat, bukan hanya itu aja. Mungkin ada potensi yang lebih dalam di DeFi yang teman-teman belum ketahui. Mungkin langsung aja digali. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Min, bahas Ethereum ke depannya gimana? Dari Julie CS. Gimana, Bu David?
bagus, Sero. Kalau Ethereum nggak banyak sih, soalnya udah banyak video kan. Nanya fundamental, teknis, upgrade, the merge semua udah kita cover. Jadi kalau kalian cari keywordnya Ethereum di channel kita, itu nanti muncul ada banyak videonya. Nah, tentang pembahasannya sih udah ke cover, kecuali roadmap terbaru. Nanti kita update ke episode yang barunya. Dan kemarin hari Jumat juga barusan kita bikin episode khusus tentang Ethereum nih. Di masa-masa bear market kayak gini, ternyata Ethereum malah deflasi, supply-nya minus, berkurang maksudnya, bukan minus yang buruk. Iya sih, udah lumayan sering juga David bahas Ethereum. Di roadmap juga by the way udah di Q&A kemarin. David, udah di Q&A kemarin udah dijabarin secara singkat juga. Dan mungkin kalau dari ekosistem Ethereum bisa dibilang bagus dan semakin bagus karena baru kemarin ya ada announcement dari si Casing juga dapat raise fund yang sangat besar gitu di malam hari, buat kita kaget juga. Ya artinya ekosistem di Ethereum ya makin solid gitu. Jadi ya kita nggak ada hard selling dan lain-lain ya, karena kita emang udah make sistem Ethereum dan kita tahu gimana rasanya. Oke, mungkin segitu aja ya, biar nggak dibilang it boy nih gitu. Republik Rupiah Ethereum gitu. Ya karena kenyataannya kita udah make gitu dan kita udah juga riset yang lain juga. Oke, langsung aja kita pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Solana minus 50%. Oh, bukan pertanyaan ini. Oh iya, bukan pertanyaan ternyata. Dari Salman Maulidi. Oke, thanks infonya. Sedih sih. sedih. Tapi untungnya bukan persentase yang gede ya Solana, bukan kayak fondasi portofolio. Kebetulan kemarin Budi habis bahas kan ya Solana ya hari Rabu. Iya benar banget di Solana. Tapi ya teman-teman kalau ngelihat Solana sekarang, kemarin udah aku kasih video dan kesimpulannya. Mungkin aku kasih dikit aja di sini ya, kayak ini emang risikonya besar kalau terjun sekarang, entah kita nangkep pisau jatuh atau mereka udah di bottom atau bakal kena efek domino lagi. Nah ini tergantung trust kita aja gitu. Jadi kalau bisa dia solid ya udah nanti terbang banget. Kalau nggak bisa solid ya udah jadi abu. Gitu aja sih pilihannya. Kalau emang teman-teman masih percaya di Solana ya udah di Solana. Karena gimana ya, kepercayaan orang kan beda-beda juga gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih banyak argumen apa-apa. So berdoa aja semoga market membaik dan Solana juga ya bisa membaik karena banyak juga inovasi di Solana. Oke, segitu aja mungkin dari David, gimana? Udah lengkap, cakep. Oke, langsung segitu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton di hari ini. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Cheers. Halo semuanya. Jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.